Kali ini kita akan bahas Matematika SMA kelas 12 bab 3 kombinatorik latihan 3.2 nomor 1-5 halaman 102. Soal yang pertama, sebuah restoran memiliki 8 juru masak. Dari 8 orang tersebut, 3 orang telah dialokasikan untuk membuat gulai, rendang, dan rawon secara acak. Tentukan berapa banyak cara juru masak dipilih. Di sini banyaknya juru masak ada 8, jadi N-nya itu 8. Banyaknya juru masak yang akan dialokasikan itu ada 3 orang, jadi R-nya ada 3. Banyaknya cara juru masak dipilih, di sini kita akan menggunakan permutasi ya, yaitu 8 permutasi 3. Jadi dari 8 orang itu akan dipilih 3 orang. Jadi 8 permutasi 3. Nah, kita uraikan 8 faktorial per buka kurung 8 min 3 faktorial sama dengan 8 faktorial, di sini jadi 5 faktorial. Kemudian kita uraikan 8 ini sampai menjadi 5 faktorial. 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Setelah itu 5 faktorial kita coret. Nah, sehingga kita kalikan 8 kali 7 kali 6 akan menghasilkan 336 cara. Soal yang kedua, ada 7 orang siswa akan membentuk garis lurus. Tentukan banyaknya susunan barisan yang mungkin terjadi. Banyak siswanya itu ada 7, jadi N-nya 7. Banyaknya siswa yang dipilih itu ada 7 orang, karena ketujuh-tujuhnya ini akan membentuk garis lurus. Jadi seperti ini. Jadi dari 7 orang ini disuruh berbaris, kita disuruh mencari banyaknya susunan barisan yang mungkin. Di sini kita menggunakan permutasi. Jadi kita memakai 7 permutasi 7. 7 orang yang dipilih 7. Jadi 7 permutasi 7 kita uraikan 7 faktorial per buka kurung 7 min 7 faktorial. 7 faktorial per 0 faktorial, kita uraikan 7 faktorialnya menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 1, kita hitung akan menghasilkan 5040 susunan barisan. Selanjutnya soal nomor 3. Panitia percepatan vaksin di Desa Sukatani berencana mencetak nomor antrian peserta vaksin yang terdiri atas 1 huruf dan 3 angka. Apabila nomor antrian tersebut tidak memuat angka dan huruf yang sama. Jadi di sini titik pentingnya ya, di sini tidak memuat angka dan huruf yang sama. Jadi tidak boleh berulang. Tentukan banyak kemungkinan dan berikan penjelasanmu dengan beberapa syarat berikut. Yang A, jika angka yang digunakan adalah bilangan prima kurang dari 10 dan huruf yang digunakan adalah huruf vokal. Yang B, jika memuat bilangan genap dan huruf dari kata corona. Yang A, kita singkat dulu ya. Yang pertama adalah hurufnya itu terdiri dari 1 digit, 1 huruf berarti 1 digit, dan tidak memuat huruf yang berulang. Jadi hurufnya tidak boleh berulang. Nah, sedangkan angkanya di sini terdiri dari 3 angka atau 3 digit dan tidak memuat angka yang sama atau tidak boleh, angkanya itu tidak boleh berulang. Di sini kalimatnya tidak memuat angka dan huruf yang sama. Kita selesaikan yang A dulu. Bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 yaitu angkanya 2, 3, 5, 7. Jadi di sini banyak angkanya tersebut ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Banyaknya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak ada 5. Sehingga kalau kita menyusun nomor antreannya, di sini huruf, di sini angka. Banyaknya huruf tadi ada 5, sedangkan angkanya banyaknya ada 4. Jadi posisi pertama ini kita tulis 4. Karena tidak boleh berulang, maka posisi kedua itu nilainya adalah 4 dikurangi 1, jadi 3. Artinya kalau 4 tadi sudah diisi di sini, satu angkanya sudah diisi di sini, maka sisa di posisi kedua kan tersisa 3, yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Sedangkan untuk posisi ketiga ya, di sini menjadi 2. Kenapa? Kalau di sini
posisi kedua sisa 3 angka dipakai 1 angka di posisi ketiga, maka di posisi dipakai 1 angka di posisi kedua, maka posisi ketiga itu akan tersisa 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Ya, jadi di sini posisi pertama 4, posisi kedua sisanya yaitu dipakai 1 menjadi 3 di sini posisi kedua, sedangkan posisi ketiga yang ketiga tadi dipakai 1 menjadi 2. Nah, banyak kemungkinan nomor antrian tinggal kita kalikan. 5 kemungkinan di sini dikalikan 4 kemungkinan dikalikan 3 kemungkinan dikalikan 2 kemungkinan, hasilnya adalah 120 nomor antrian. Untuk yang B, huruf dari kata corona. Jadi di sini karena hurufnya tidak boleh berulang, maka kata yang sama, huruf yang sama kita tulis 1 kali. C, O, O-nya ada 2, kita tulis 1 kali. R, N, dan A. Jadi banyak hurufnya ada 5. Kemudian bilangan genap 3 angka. Di sini memuat bilangan genap. Jadi kita pilih karena di sini angkanya 3 digit, maka kita ambil angkanya itu dari 100 sampai 99 dan tidak memuat angka yang sama atau tidak boleh berulang. Nah, semua bilangan genap dari 100 sampai 199 termasuk angka yang berulang itu ada 50. Jadi bilangan genap itu dari 100 sampai 199, di sini termasuk angka yang berulang ya, ada 50 bilangan. Nah, semua bilangan genap dari angka 100 sampai 199 yang hanya memuat angka berulang. Jadi bilangan genapnya itu berulang, memiliki angka berulang itu ada 10. Yaitu di sini saya kelompokkan menjadi 2 angka berulang yang terakhir ya. Jadi angka puluhan dan satuannya biar mudah menghitungnya. Di sini 100, ada 100, ada 122, 144, 166, 188. Di sini yang berulang 0 dengan 0, 2 dengan 2, 4 dengan 4, 6 dengan 6, 8 dengan 8. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok yang kedua adalah yang berulang di depan. Jadi di sini ada 11, 11, 11, 11, yaitu 110, 112, 114, 116, dan 118. Jadi bilangan genap yang memuat angka berulang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, karena tadi yang diminta adalah bilangan genap yang tidak memiliki angka berulang, jadi di sini semua bilangan genap dari 100 sampai 199 tanpa angka berulang, berarti bilangan total bilangan genapnya 50 dikurangi yang berulang 10, berarti sama dengan 40. Selanjutnya kita cari semua bilangan genap dari 200 sampai 299. Nah, termasuk angka berulang itu ada 50. Selanjutnya, semua bilangan genap dari 200 sampai 299 yang hanya memuat angka berulang. Jadi yang memiliki angka berulang itu ada 18. Yaitu kita kelompokkan ke dalam bentuk yang di sini adalah angka yang berulang adalah angka puluhan dan satuan. 200, 222, 244, 266, 288. Di sini yang berulang 00, 22, 44, 66, dan 88. Kelompok yang kedua adalah yang berulangnya itu angka ratusan dan puluhan, 2 angka di depan. Di sini ada 220, 224, 226, 228. Di sini 22, 22, 22, 22. Jadi berulang. Yang terakhir adalah kita kelompokkan angka yang berulang adalah yang posisi ratusan dan satuan. Di sini ada 202, 212, 222 ini sudah dipakai di sini. Jadi tidak usah kita tulis. Ya, makanya di sini saya beri tanda yang sama, warna yang sama, artinya 222 itu sudah dipakai di tempat yang ini. Jadi tidak usah ditulis lagi. Di sini 232, 242, 252, 262, 272, 282, dan 292. Ratusan dan puluhannya ada ratusan dan satuannya sama, yaitu 22, 22, 22, dan seterusnya 22.
Di sini semua bilangan genap 200 sampai 299 yang hanya memuat angka berulang ada 18, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi ada 18. Jadi semua bilangan genap dari 200 sampai 299 yang tanpa angka berulang, berarti 50 tadi dikurangi angka yang berulang 18 menjadi 32. Selanjutnya, ternyata bilangan genap ini memiliki pola di mana untuk mencari bilangan genap ya yang tanpa berulang ya, untuk angka pada posisi ratusan yang ganjil, maka nilainya sama dengan jumlahnya akan sama dengan kelompok 100 sampai dengan 199. Sedangkan untuk angka pada posisi ratusannya itu genap, maka jumlahnya itu akan sama dengan kelompok dari 200 sampai 299. Seperti ini. 300 ini kan ganjil, maka sama dengan yang tadi yang 100 jumlahnya, yaitu 40. Sedangkan 400, 600, 800 di sini 8 kan, 900 di sini 800 ini yang genap, ini 400, 600 dan 800 ini genap, maka jumlahnya sama 32 di sini. Sedangkan untuk ratusan ganjil 300, 500, 700, 900 ini ganjil, angka ratusannya ini memiliki bilangan genap tanpa angka berulang sebanyak 40. Selanjutnya, jadi semua bilangan genap dari 100 sampai 999 tanpa angka berulang, yaitu untuk yang 100 ini ada 40, untuk yang 200 sampai 299 ada 32, untuk yang 300 sampai 399 ada 40, untuk 400 sampai 49 ada 32, untuk 500 sampai 509 ada 40, untuk 600 sampai 699 ada 32, untuk 700 sampai 799 ada 40, untuk 800 sampai 899 ada 32, untuk 900 sampai 999 ada 40. Kita jumlahkan dari sini tadi ya, kita jumlahkan, maka akan diperoleh 328 bilangan genap yang tidak berulang, 3 digit yang tidak berulang. Di sini jadi banyak kemungkinan nomor antrian. Tadi kan hurufnya ada 5. Sedangkan bilangan genap 3 angka tanpa angka berulang itu ada 328. Jadi tinggal kita kalikan akan menghasilkan 1640. Sekarang soal nomor 4. Suyono adalah seorang budayawan yang akan mengadakan pameran karya-karya yang sudah pernah dibuat seperti lukisan, patung, dan lain sebagainya. Terdapat 10 lukisan prioritas yang akan diletakkan di beranda utama galeri pameran. Event organizer atau IO sebagai penanggung jawab kegiatan pameran menyarankan kepada Suyono dengan syarat berikut. A. Urutan lukisan tidak diperhitungkan. B. Terdapat 4 lukisan yang selalu berdampingan. Berdasarkan pernyataan tersebut, tentukan banyaknya kemungkinan susunan pemasangan lukisan prioritas tersebut. Yang pertama, banyak lukisan ada 10 di sini. Kemudian banyak lukisan yang selalu berdampingan ini ada 4 di sini. Lukisan selalu berdampingan ada 4. Jadi kalau kita membuat biar mudah kita buat gambar seperti ini. Ada 10 lukisan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita fokus ke lukisan yang berdampingan. Saya tulis ini 1, 2, 3, 4. Kita cari dulu banyaknya susunan, kemungkinan susunan dari 4 lukisan yang berdampingan tersebut, yaitu 4 permutasi 4, karena kita akan menyusun 4 lukisan di 4 tempat di sini ya. Jadi 4 permutasi 4 faktorial per buka kurung 4 min 4 tutup kurung faktorial sama dengan 4 faktorial per 0 faktorial. Kita uraikan 4 faktorial menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1 itu sama dengan 24. Selanjutnya kita mencari banyak kemungkinan susunan lukisan berdampingan dan yang lain. Seperti ini. Karena tadi kita sudah menghitung banyaknya kemungkinan susunan pada 4 lukisan berdampingan dan ini akan selalu berdampingan, jadi kita
anggap 4 ini adalah satu nilai ketika kita menyusun dengan lukisan yang lain. Jadi 4 ini akan menjadi satu lukisan, kita anggap satu lukisan ketika kita berusaha menyusunnya dengan lukisan yang lain. Sehingga di sini nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk mencari kemungkinan susunan lukisan yang berdampingan dengan yang lain, kita menggunakan 7 permutasi 7 lukisan atau 7 objek ini, karena yang 4 ini sudah kita artinya itu diikat jadi satu. Jadi di sini akan menjadi satu ikatan ya. Jadi 7 lukisan akan ditempatkan di 7 tempat di sini. Ini posisi pertama, posisi kedua, posisi ketiga, posisi 4, posisi 5, posisi 6, posisi ke-7. Ya, jadi 7 permutasi 7 sama dengan 7 faktorial per buka kurung 7 dikurangi 7 tutup kurung faktorial sama dengan 7 faktorial per 0 faktorial sama dengan 7-nya kita uraikan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 1. Itu kalau kita hitung akan menghasilkan 5040 susunan lukisan yang berdampingan ya, untuk yang berdampingan dan yang lain. Nah, sekarang total banyak kemungkinan susunan pemasangan lukisan, yaitu yang tadi yang berdampingan 24 kita kalikan dengan yang susunan berdampingan dengan yang lain 5040 akan menghasilkan 120.960 kemungkinan susunan lukisan. Soal yang terakhir, soal nomor 5. Slogan Bhinneka Tunggal Ika ada pada Garuda Pancasila yang menjadi lambang negara Indonesia. Simbolnya adalah burung dengan kepala Garuda. Tentukan susunan 6 huruf dari huruf Garuda. Banyaknya huruf pada kata Garuda itu ada 6. Sedangkan huruf yang sama, huruf G itu cuma ada 1 huruf, huruf A ini ada 2 huruf, huruf R ada 1 huruf, huruf U ada 1 huruf, huruf D ada 1 huruf. Nah, jadi di sini kita menggunakan permutasi dengan unsur yang sama. Jadi banyaknya susunan huruf dari huruf Garuda itu sama dengan 6 faktorial dari sini banyaknya huruf dibagi 1 faktorial ini untuk huruf G, 2 faktorial untuk huruf A, 1 faktorial untuk huruf R, 1 faktorial untuk huruf U, dan 1 faktorial untuk huruf D. Kita hitung, kita uraikan 6 faktorial sampai ke 2 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 2 kali 3 kali 2 faktorial. Sedangkan 1 faktorial nilainya 1. Ya, ini tidak usah kita uraikan karena nanti kita akan coret. Ya. Jadi kita coret 2 dengan 2-nya. 1 faktorial ini 1 faktorial 1, 1 faktorial 1. Kemudian kita hitung akan diperoleh 6 kali 5 kali 4 kali 3. Hasilnya adalah 360 susunan. Terima kasih telah menonton. Silakan berikan komentar. Terima kasih atas subscribe dan like-nya.